Shalom. Halo, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari semua? Luar biasa. Haleluya. Di dalam Tuhan Yesus pasti luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus pasti bisa. Haleluya. Puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan saya Ripka Diah Susanti. Ini perdana kali saya live di tahun 2026. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semua, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Sucikan dan kuduskan ruangan kami masing-masing Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus hati dan pikiran kami. Tutup bungkus ruangan tempat kami masing-masing Tuhan. Dan pagari dengan pasukan malaikat Tuhan dari surga. Karena ada janji Tuhan tertulis bagi kami baik-baik saja. Karena roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Yes Lord, sukacita-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, amin, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Engkau Allah yang layak disembah. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati
berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, yes Lord, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, yes Lord, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yes Lord. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yes Lord, segala pujian hanya bagimu, Yesus, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan, Yesus. Ku sedang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yes Lord, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak diagungkan, Dia yang layak disembah. Ya ralayana ralayana mo Jesus, sinanana ralayana mabaralayasen. Oriala kayana mabaralayasen, sinanana ralayana mo. Kami sembah Engkau Yesus, kami puji Engkau Tuhan. Ya ralayana ralayana mo. Kinanana ralayana mabaralayasen. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Engkau Rajaku Tuhan, Engkau Raja kami Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Ya ralayana ralayana mor, kami bersyukur Tuhan.
Yes Lord, kami bersyukur kepadamu Yesus. Ya ralayana nana ralakaya nama baralaya se. Kina nana ralakaya nama baralaya si kaya nana ralakaya nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Naralakaya nama baralaya se. Kiralaya nana ralakaya nama. Kiralaya nama baralaya se. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya haleluya, na 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 haleluya, na. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Allah yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Yes Lord, Engkau Allah yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau Yesus yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Buka mata hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar pada saat ini Tuhan, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala kuasa-kuasa apapun yang mengganggu kami, di dalam kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami, kuasai ruangan tempat kami masing-masing Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Pagari semua dengan pasukan malaikat Tuhan dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi shalom. Berjumpa kembali dengan saya Ripka Diah Susanti. Ini adalah pertama kalinya saya
perdana saya live di tahun 2026. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka firman Tuhan di dalam, kita akan belajar mengenai tema pada saat ini adalah 4 batu sandungan di dalam pertumbuhan rohani. 4 hal yang menjadi batu sandungan di dalam pertumbuhan rohani adalah poin yang pertama, terlalu fokus pada orang. Terlalu fokus pada orang, bukan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mengukur iman dan perilaku orang lain apabila kita mengukur iman dari perilaku orang lain, kita akan merasa kecewa. Dan kita juga akan menjauh dari Tuhan. Kalau kita terlalu fokus kepada orang, bukan kepada Tuhan, kita akan merasa kecewa. Kita akan kecewa dan kita akan menjadi jauh dari Tuhan. Di dalam Ibrani 2 ayatnya yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Ibrani 12 ayat 2 ini mengajak kita sebagai umat beriman untuk apa? Untuk menjadikan Yesus sebagai fokus yang utama. Karena Yesus adalah pendiri dari penyempurnaan iman. Karena Yesus juga telah menanggung penderitaan. Penderitaan dalam hal apa? Dalam hal salib. Demi sukacita yang akan datang. Apabila kita berpusat kepada orang, bukan kepada Tuhan, ini merujuk kepada filsafat humanisme, khususnya humanisme antroposentris, humanisme sekuler, di mana hal ini menempatkan manusia sebagai titik sentral di dalam segala hal. Humanisme sekuler atau filsafat humanisme, atau khususnya humanisme antroposentris, ini berpusat, titik pusatnya, titik sentralnya adalah manusia. Di dalam segala hal yang menjadi titik sentralnya adalah manusia.
Berbeda dengan pandangan teosentrisme yang menempatkan Tuhan sebagai pusat. Teosentrisme menempatkan Tuhan sebagai pusat, sebagai sentral, sebagai hal yang paling utama. Sedangkan humanisme antroposentris menempatkan manusia sebagai sentral dalam segala hal. Sedangkan teosentris menempatkan Tuhan sebagai pusat di dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, humanisme antroposentris itu berpusat pada orang. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa manusia itu memiliki kemampuan dan tanggung jawab penuh untuk memberikan makna dan bentuk pada kehidupan mereka sendiri, tanpa campur tangan atau ketergantungan pada Tuhan. Ciri-ciri utamanya meliputi otonomi dan akal budi manusia. Di sini menekankan martabat, menekankan nilai, dan menekankan kapasitas individu untuk mengaktualisasikan diri melalui akal budi dan kebebasan berpikir. Kemudian ciri-ciri utamanya etika berbasis nilai kemanusiaan. Moralitas dan etika didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, pengalaman dan pemahaman rasional, bukan kepada doktrin-doktrin agama atau perintah ilahi. Kemudian ciri-ciri utamanya lagi penolakan supranaturalisme. Umumnya ini menolak pandangan supernatural tentang realitas. Menganggap bahwa manusia itu sebagai produk dari proses fisik dan biologis yang alami. Kemudian ciri-ciri utamanya lagi berfokus kepada kehidupan duniawi. Ini yang menjadi ciri-ciri utama dalam humanisme antroposentris berpusat pada orang. Fokus utamanya adalah pada kehidupan di bumi dan pembangunan masyarakat yang lebih manusiawi pada saat-saat ini. Sedangkan teosentrisme ini berpusat pada Tuhan. Dalam segala hal berpusat pada Tuhan. Teosentrisme adalah pandangan dunia yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala eksistensi. Tuhan sebagai pusat dari segala eksistensi, dari segala pengetahuan, dari segala nilai-nilai dan tujuan-tujuan hidup. Di dalam teosentrisme ini, Tuhan adalah sumber utama. Kenapa? Karena segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan kehidupan ini dimaknai dengan hubungan dengan Tuhan. Di dalam teosentrisme ini ada yang namanya etika dan moralitas ilahi. Aturan
dan pandangan hidup berasal dari wahyu atau kehendak Tuhan. Etika dan moralitas ilahi adalah aturan-aturan moral dan panduan hidup yang berasal dari wahyu atau kehendak Tuhan. Teosentrisme, ketergantungan kepada Tuhan. Kenapa dibilang ketergantungan kepada Tuhan? Karena manusia itu dipandang sebagai makhluk yang bergantung hanya kepada anugerah dan pimpinan Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Poin yang pertama tadi, empat hal yang menjadi batu sandungan di dalam pertumbuhan rohani. Poin yang pertama adalah terlalu fokus pada orang, bukan kepada Tuhan. Berpusat kepada orang, bukan kepada Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan, kalau berpusat kepada orang atau kepada manusia itu humanisme, itu namanya humanisme antroposentris. Sedangkan berfokus kepada Tuhan itu teosentrisme. Tadi sudah saya jelaskan ciri-ciri utama dari humanisme apa, dan juga ciri-ciri utama dari teosentrisme itu apa. Jadi singkatnya, berpusat pada orang bukan kepada Tuhan berarti mengalihkan segala fokus eksistensi, mengalihkan segala nilai-nilai, mengalihkan segala tujuan hidup dari dimensi ilahi kepada dimensi duniawi. Dan juga bergantung kepada kemampuan rasionalisme manusia itu sendiri. Kemudian poin yang kedua, empat hal yang menjadi batu sandungan di dalam pertumbuhan rohani. Poin yang kedua adalah tidak sabar di dalam proses. Manusia kebanyakan ingin hasilnya itu secara instan di dalam kehidupan rohani. Padahal Tuhan membentuk karakter kita manusia melalui proses. Prosesnya apa? Yaitu waktu. Dan proses-proses lainnya di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 ini menjelaskan bahwa melalui kesulitan di dalam kehidupan, melalui cobaan, kita sebagai manusia, kita itu dapat belajar untuk bersabar. Kita belajar untuk membangun karakter kita menjadi yang lebih kuat. Dan yang pada akhirnya akan menumbuhkan pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Maksudnya,
kesulitan di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk bertahan, kita belajar untuk tidak mudah menyerah. Ketekunan adalah kemampuan bagi kita untuk kita terus maju meskipun masalah ada di sekitar kita. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Maksudnya, proses di dalam ketekunan, proses ketekunan di dalam menghadapi segala kesulitan akan apa? Akan membuat karakter kita menjadi lebih kuat. Akan membuat karakter kita menjadi orang yang tabah. Akan membuat karakter kita itu menjadi kokoh. Dan ini adalah proses-proses pembentukan karakter yang penting. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Di dalam watak yang kuat, hasil dari kesengsaraan akan membangun pengharapan yang teguh dan tidak mudah goyah. Karena kita tahu bahwa kita mampu melalui berbagai macam cobaan. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Bersama Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Bila kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan. Kalau kita setia, kalau kita tekun di dalam Tuhan, kita akan mengalami tahan uji. Sekalipun badai masalah menghadang kita, kesulitan menghadang kita, kita akan menjadi karakter yang kuat, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Karena kita punya pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Yesus adalah Allah yang sejati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan harus melalui proses. Di mana proses itu membuat kita belajar untuk bersabar, belajar untuk tabah. Karena janji Tuhan ya dan amin. Kemudian poin yang ketiga, di dalam 4 hal yang membuat hambatan dalam pertumbuhan rohani, yaitu poin yang ketiga, ibadah tanpa hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, rutinitas tanpa penghayatan di dalam ibadah membuat kita kehilangan makna, membuat kita kehilangan kekuatan sejati dari ibadah tersebut. Di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat ini mengkritik kemunafikan. Ayat ini sekali lagi mengkritik kemunafikan, di mana orang-orang menunjukkan kesalehan, di mana orang-orang menunjukkan penghormatan secara lahiriah melalui perkataan, melalui kata-kata, tetapi di dalam hatinya tidak memiliki ketulusan, tidak memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Jadi setiap ibadah yang dilakukan hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai pelengkap di dalam kehidupannya. Hanya karena rutinitas, karena hari Minggu waktunya ibadah, ya monggo datang ibadah. Tetapi hatinya tidak tulus dan tidak sejati kepada Tuhan. Di dalam ayat ini konteksnya
Yesus itu mengatakan hal ini sebagai respon terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang mengkritik murid-muridnya. Karena tidak membasuh tangan sebelum makan. Ini konteksnya ya, Bapak Ibu, dari ayat ini. Konteksnya itu Yesus mengatakan ini sebagai respon terhadap orang Farisi dan ahli Taurat yang mengkritik murid-muridnya karena tidak membasuh tangan sebelum makan. Yesus menekankan bahwa yang menajiskan seseorang itu bukanlah apa yang masuk ke dalam mulut, melainkan apa yang keluar dari hati. Yaitu apa? Pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, dan lain-lain yang keluar dari hati dan pikiran kita. Pesan utama di dalam Matius 15 ayat 8, pentingnya ketulusan batiniah di dalam beribadah. Jadi di dalam beribadah itu tidak ada unsur kemunafikan, tetapi ketulusan batiniah di dalam beribadah. Ibadah dianggap sia-sia jika tidak disertai dengan hati yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Poin yang keempat, yang menjadikan hambatan di dalam pertumbuhan rohani. Poin yang keempat, menoleransi dosa kecil. Toleran terhadap dosa-dosa kecil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dosa kecil yang dibiarkan akan melemahkan hati dan menjauhkan dari kekudusan. Galatia 5 ayat 9 berkata, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Galatia 5 ayat 9 menggunakan peribahasa untuk menggambarkan bagaimana pengaruh buruk dari sedikit ajaran sesat atau orang-orang jahat itu dapat menyebar dan merusak seluruh jemaat. Sedikit ajaran sesat, sedikit ajaran sesat yang membawa pengaruh atau orang-orang jahat dapat menyebar dan membuat rusak jemaat, seluruh jemaat. Pengaruh menggambarkan ayat ini menggunakan peribahasa, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Jadi ayat ini menggunakan peribahasa untuk menggambarkan bagaimana pengaruh buruk dari sedikit saja ajaran sesat atau orang-orang jahat itu dapat menyebar dan merusak seluruh jemaat. Di sini Paulus menggunakannya sebagai peringatan agar para jemaat tidak terpengaruh oleh ajaran yang salah tentang sunat dan dapat menjaga kemurnian iman mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, makna peribahasa sedikit ragi melambangkan pengaruh yang merusak seperti ajaran sesat atau dosa yang memiliki kemampuan untuk menyebar dan mempengaruhi seluruh adonan yang dalam konteks ini adalah
seluruh jemaat. Konteksnya Galatia 5 ayat 9 ini konteksnya. Ayat ini adalah bagian dari peringatan Rasul Paulus dalam surat Galatia agar para pengikut Kristus tidak menuruti ajaran yang salah yang mencoba mereka kembali kepada hukum-hukum Taurat, khususnya sunat sebagai syarat keselamatan. Hal ini memiliki peringatan untuk menjaga kemurnian. Di sini Paulus memperingatkan bahwa ajaran-ajaran yang merusak ini, sekecil apapun, akan memiliki dampak negatif yang besar. Dan ia yakin bahwa jemaat akan menolak ajaran sesat itu dan tidak membiarkan mereka mengacaukan iman mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sama-sama belajar supaya kerohanian kita itu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin kita mencapai sesuatu hal yang luar biasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi kita harus senantiasa ingat, senantiasa melakukan hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, 4 batu sandungan di dalam pertumbuhan rohani. Yang pertama, kita terlalu fokus kepada orang, bukan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tidak sabar di dalam proses. Kemudian yang ketiga, ibadah tanpa hati. Dan yang keempat, menoleransi dosa-dosa kecil. Jadi, marilah kita sama-sama belajar supaya kita selalu fokus kepada Tuhan. Kita selalu fokus kepada Tuhan. Kemudian kita, yang kedua, kita harus sabar di dalam menjalani proses-proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita harus beribadah itu dengan hati yang tulus, bukan ibadah yang sia-sia, yang hanya rutinitas. Dan yang keempat, kita tidak boleh menoleransi dosa-dosa kecil. Jadi berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu tentang 4 hal yang menjadi hambatan di dalam pertumbuhan rohani kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, masing-masing pribadi lepas pribadi, untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam kerohanian kami, Tuhan. Semakin hari kami semakin memiliki karakter yang baik di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami Tuhan, berkati
karir kami, studi kami, kesehatan kami, kebahagiaan keluarga kami. Berkati harta benda dan kekayaan kami. Berkati keuangan kami, perekonomian kami, pelayanan kami, dan semua bidang-bidang dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, saudara kami, anak mantu kami, cucu-cucu kami, Tuhan. Berkati orang-orang yang bertalian darah dengan kami, orang-orang yang kami kasihi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus tubuh, hati, dan pikiran kami. Tutup bungkus keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, anak mantu kami, cucu-cucu kami. Tutup bungkus pekerjaan kami, usaha kami, karir kami, studi kami, kesehatan kami, kebahagiaan keluarga kami, perekonomian kami, keuangan kami, pelayanan kami, dan semua bidang-bidang dalam kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tutup bungkus rumah tempat tinggal kami masing-masing, Tuhan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan semua unsur-unsur yang ada di dalam rumah kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, Tuhan. Pagari tubuh, jiwa, dan roh kami, pagari diri kami, pagari kehidupan kami, pagari orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang bertalian darah dengan kami, pagari suami kami, istri kami, anak-anak kami, anak mantu kami, cucu-cucu kami, kesehatan kami, kebahagiaan keluarga kami, keuangan kami, perekonomian kami, dan semua bidang-bidang dalam kehidupan kami. Pagari rumah tempat tinggal kami, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan semua unsur-unsur yang ada di dalam rumah kami masing-masing, serta wilayah teritorial tempat tinggal kami. Pagari dengan pasukan malaikat Tuhan dari surga. Karena ada janji Tuhan tertulis bagi kami baik-baik saja. Karena roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika saat ini di antara kami ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, baik sakit penyakit yang ringan maupun yang berat, dari ujung kepala sampai ujung jari telapak kaki, sakit penyakit karena kesalahan diri kami sendiri, sakit penyakit yang disebabkan karena kuasa-kuasa kegelapan, kiriman-kiriman santet, guna-guna, pelet, telu, sihir, pesona, pengharapan, mantra-mantra, jampe-jampe, guna-guna, sakit penyakit yang disebabkan oleh virus-virus, bakteri-bakteri yang membahayakan, sakit penyakit yang disebabkan oleh vaksin-vaksin yang sudah masuk ke dalam tubuh. Kami bersatu hati, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala jenis kanker, tumor, kista, miom, dan segala jenis benjolan-benjolan yang ada di dalam tubuh, dari ujung kepala sampai ujung jari telapak kaki, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit jantung, diabetes, paru-paru, gagal jantung, gagal ginjal, dan segala jenis apapun penyakit-penyakit yang banyak ini Tuhan jenisnya, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya darah Yesus sudah menyembuhkan kami. Kami sehat, kami sehat, kami sehat dengan sempurna. Dan sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas tubuh, jiwa, dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Jika di antara kami masih ada yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, segala jenis santet, guna-guna, pelet, telu, sihir, pesona, pengharapan, sihir,
pesona, pengharapan, dan hal apapun Tuhan, roh-roh paranormal, roh-roh dukun kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk nenek moyang, benang-benang merah, kutuk keturunan, kutuk nenek moyang, baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk alam kubur, kutuk alam maut, kutuk masa depan, kutuk keberuntungan, kutuk ludah api, kutuk sumpah serapah, kutuk mati muda, kutuk hutang piutang, kutuk perjanjian, hutang-hutang darah, kutuk perselisihan, pertikaian antara orang tua dan anak, antara suami dengan istri, antara saudara-saudara sekandung, antara gembala dengan jemaat, antara jemaat dengan jemaat, antara atasan dengan bawahan, antara bawahan sesama pekerja dengan pekerja. Segala kutuk kemiskinan, kutuk kemelaratan, kutuk kebangkrutan, dan segala hal-hal negatif yang bukan berasal dari Tuhan, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh amarah, roh dendam, roh tidak mau mengampuni, roh kekecewaan, roh akar kepahitan, roh kecanduan terhadap handphone, game-game online, obat-obat terlarang, narkoba, minum-minuman keras, judi online, roh perjinahan, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Api Roh Kudus bakar, api Roh Kudus bakar, api Roh Kudus bakar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon juga Tuhan, tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami, tutup bungkus keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Pagari tubuh, jiwa, dan roh kami, pagari diri kami, pagari kehidupan kami, pagari pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, karir kami, studi kami, kesehatan kami, kebahagiaan keluarga kami, keuangan kami, pelayanan kami, dan semua bidang-bidang dalam kehidupan kami dengan pasukan malaikat Tuhan dari surga. Karena ada janji Tuhan tertulis bagi kami baik-baik saja, karena roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Darah Yesus buka jalan berkat, darah Yesus buka jalan berkat-berkat dari surga, darah Yesus buka jalan keberuntungan dan masa depan bagi kami, darah Yesus buka jalan berkat-berkat keuangan bagi kami. Darah Yesus buka jalan masa depan keberuntungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, dimanapun kaki kami berpijak, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami, menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami anak-anak-Mu tidak akan dipermalukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dan percaya berkat-berkat dari surga, berkat-berkat keuangan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah-limpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama saya, Ripka Dia Susanti. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.